komputer aja. Kurang ini. Boleh. Ya, baik ya. Saya ulang kembali bahwa target kita di properti syariah ini adalah 1 juta unit. Kita memiliki komunitas yang besar dan para marketer yang luar biasa semangatnya untuk menjual 1 juta unit properti syariah yang ini akan kita aplikasikan atau akan kita wujudkan di tahun 2025 nanti, dan ini terus-menerus kita kembangkan, terus-menerus kita maksimalkan agar semua para stakeholder properti syariah menjadi semangat untuk kemudian kita dakwah. Dan jantungnya gerakan properti syariah ini adalah jantung dakwah, gerakan dakwah. Sehingga insya Allah kalau ini berdasarkan dakwah dan itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, berarti ini akan terus maju, akan terus semangat, dan akan terus berpikir positif untuk mewujudkan target-target tersebut. Nah, tantangan kita saat ini, kembali tadi ya, tantangan kita ya adanya berita negatif yang disampaikan oleh negara kita, ya, Menteri Keuangan sendiri yang menyatakan bahwa tahun 2023 akan terjadi resesi. Nah, ini mengakibatkan kepanikan dan ketakutan masyarakat, ekonomi dan bisnis memburuk, iklan survei closing penjualan menurun, tim pemasaran jadi kurang semangat gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Fakta menunjukkan sekarang banyak mungkin konsumen-konsumen yang menahan untuk membeli rumah, ya, menahan untuk investasi, menahan untuk melakukan transaksi. Nah, itu ada beberapa mulai seperti itu karena resesi tahun 2023 ini. Nah, akan tetapi teman-teman, ini adalah peluang bagi kita, peluang besar bagi kita yang bermain di dunia properti syariah. Kenapa? Dengan seperti itu sebenarnya kita bisa menjadi lebih fokus. Fokus kita fokus kepada properti syariah. Fokus kepada penjualan bisnis real ya. Karena apa, teman-teman? Yang terdampak sebenarnya di dalam bisnis yang terkena resesi ini adalah bisnis yang berlandaskan kapitalisme, bisnis yang berlandaskan non-real. Paham ya maksudnya? Non-real. Non-real itu, ini dia masuk ya. Ya, non-real bisnis itu seperti apa? Yaitu misalnya seperti bursa saham, seperti derivat, pasar jual beli mata uang, pasar yang berlandaskan riba, ada yang sistemnya judi, dan malah lebih parah lagi kalau dananya mereka itu hanya ditaruh di bank gitu, misalnya didepositokan. Karena apa? Kalau terjadi resesi, yang terjadi adalah inflasi besar-besaran, inflasi yang membuat nilai mata uang itu semakin rendah, semakin rendah. Jadi kalau ditaruh di deposito, bukannya dapat dapat bunga mungkin 6%, 7%, tetapi inflasi yang didapatkan itu bisa sampai 20% lebih nilai inflasi dari penurunan nilai mata uang itu. Nah, oleh karenanya ini adalah kesempatan kita yang luar biasa yang harus kita ambil, bahwa terjadinya resesi tersebut bukan bisnis syariah, bukan bisnis real, tetapi terjadinya resesi tersebut adalah pukulan bagi pengusaha kapitalis. Faktanya, waktu COVID kemarin, ya, kita jualan rumah, buka project, salah satunya Alif Premier itu, kita buka project di saat COVID dan hampir sold out. Sebenarnya sudah sold out ya, karena 1 unit yang kita buka itu memang cadangan kita, sold out di saat juga sebelum COVID selesai gitu. Jadi kita buka COVID, selesai juga belum selesai tuh COVID. Nah, berarti kan bisnis real itu tidak terkena dampak yang maksimal gitu, dampak yang signifikan, terutama yang berbau investasi real ya.
membeli rumah yang sesuai gitu, dan misalnya juga apa, investasi-investasi yang nilainya naik, beli tanah dan sebagainya. Dan peluang selanjutnya, kita ini banyak yang online sekarang karena di rumah saja ya, banyak yang di rumah, banyak yang online, banyak orang cari kerja di rumah, banyak orang berbisnis lewat rumah. Nah, ternyata ini juga kita manfaatkan di properti syariah. Kita jualannya lewat online, itu ternyata sangat-sangat powerful. Sekarang bisnis lewat offline, artinya kita jualan lewat offline, bagi-bagi brosur di lapangan, ternyata tidak tepat sasaran. Banyak yang tidak tepat sasaran. Nah, sekarang kita jualan lewat online, data-data kita bisa grab, data-data kita bisa analisis, yang mana data-data yang itu bisa kita jual sesuai dengan harganya. Nah, ini sangat powerful sekali. Kita lebih fokus, pesaing kita yang terkena dampak, di satu sisi kita punya online ya, kita punya sosmed, kita punya WA, bisnis database, dan seterusnya yang itu bisa kita gunakan untuk jualan yang lebih dahsyat lagi. Itu teman-teman ya. Nah, pertanyaannya, sebelum kita masuk di pondasi kita, bagaimana kita berjualan di properti yang harga mahal, tetapi itu bisa closing dengan cepat. Pertanyaannya, kenapa bisnis gagal, teman-teman? Ada yang tahu jawabannya? Ayo, di chat dulu. Kenapa kita selalu jualan gagal? Kenapa bisnis gagal? Apa penyebabnya atau apa akibatnya? Silahkan di chat box ya, atau ada yang punya pemahaman. Kenapa bisnis kita gagal? Kenapa bisnis kita jualan itu selalu gagal? Itu kenapa itu? Ada yang punya pengalaman? Nah, kalau ada, silahkan di chat dulu. Saya mau tahu nih. Atau ada yang tidak pernah gagal? Ya. Ada nih Mufarfah Channel. Wah, ini dari mana nih Mufarfah Channel? Kayaknya dari Kalpataru ini. Nah, gitu ya. Ini kayaknya malu-malu nih chatboxnya ya. Silakan. Nah, saya kasih apa namanya? Saya kasih waktu nih. Ayo. Karena tidak konsisten. Wah, benarkah karena tidak konsisten? Kalau menurut Bu Rima, menurut Ukti Akila, Pak Ivan Andrian, ya Mas Ivan ya, Pak Dijaya Kafro, apa nih yang kita menyebabkan kita gagal dalam berbisnis, gagal dalam jualan? Nggak memahami pasar atau target market. Wah, ini nih dahsyat nih Ukti Akila ini ya. Masya Allah. Ayo, apa lagi? Ayo, ayo, ayo. Tidak melakukan 3S, senyum, sapa, sopan. Tidak melakukan, tidak senyum kepada konsumen ya, tidak ramah ya. Kalau ketemu konsumennya dimarahin terus nih ya. Kalau ketemu konsumennya diambekin terus, bahaya itu ya. Fundamental bisnis tidak kuat. Wah, ini canggih ini. Bu Rima nih, Mbak Rima. Fundamental bisnisnya tidak kuat. Wah, ini luar biasa ya. Wah, ini Abdullah siapa ini? Mufarfah Channel. Kira-kira apa yang Mufarfah Channel yang menyebabkan bisnis kita gagal? Silakan, silakan. Nah, kalau tidak ada lagi, kita coba cari tahu ya, kenapa bisnis kita gagal. Yang pertama adalah tidak kita tidak memiliki alasan kuat untuk membesarkan bisnis kita. Kita tidak memiliki alasan yang kuat kenapa kita harus jualan ya, kenapa kita harus menjual saat ini juga. Nah, ini kita tidak punya itu. Sehingga apa? Kita terlalu santai, terlalu biasa ya.
Kita tidak punya visi besar ke depan. Kita tidak punya ketakutan-ketakutan yang harus kita hindari. Kita tidak punya neraka yang harus kita hindari. Kita tidak punya surga yang harus kita kejar. Kan begitu ya. Kita tidak memiliki alasan yang kuat untuk sukses. Nah, ini berarti berhubungan dengan mindset dan isi kepala kita. Nah, ini yang harus dipahami ya. Benar-benar bahwa kita harus memiliki alasan kuat. Yang kedua adalah kita menjual produk yang tidak diinginkan orang lain. Ya. Kita menjual produk yang sebenarnya kita jualan itu tidak diinginkan orang. Nah, ini yang sering jadi masalah. Nah, benar tadi ya, Bu Akila, bahwa kita tidak memahami pasar kita dengan benar gitu. Artinya kita menjual sesuatu itu, menjual produk itu tidak diinginkan orang itu. Jadi udah capek-capek jualan, tapi ternyata tidak diinginkan. Nah, yang ketiga adalah kita malah memilih pasar yang salah untuk dimasuki. Kita sudah punya produk nih, udah punya harga rumah 1,9 miliar misalnya, atau 2 miliar. Tapi kita sebar brosur, pasang iklan di daerah yang pasarnya sebenarnya kemampuannya 500 juta rupiah. Tetapi kita maksakan untuk jualan rumah tersebut di daerah itu. Padahal yang kita jual adalah harga 2 miliar. Nah, kira-kira pas nggak cara kita jualan dengan cara seperti itu? Ternyata itu salah ya. Seberapapun banyak brosur yang kita share, seberapapun banyak brosur yang kita bagikan, kalau itu pasarnya salah, itu tidak akan laku terjual. Keempat, kita tidak memiliki strategi bisnis yang baik. Kita tidak memiliki strategi bisnis yang perlu kita desain sedemikian rupa supaya apa? Supaya produk ini memiliki servis yang baik, produk ini memiliki desain yang bagus, produk ini memiliki memiliki strategi-strategi marketing yang itu bisa membuat orang tertarik. Nah, oleh karenanya, teman-teman, kita perlu menjadi produktif ya. Produktif ini penting sekali ya, karena jangan sampai kita tidak produktif. Produktif itu apa? Kita efektif. Efektif itu fokus dan tepat sasaran, fokus bekerja dan tepat bekerja ya, dan efisien, cepat dan hemat. Nah, kita harus produktif. Bagaimana caranya biar produktif? Fokus, tepat, cepat dan hemat ini berarti kita harus menghilangkan hal-hal yang tidak penting tadi. Jadi kita fokus pada yang penting-penting saja, sehingga apa yang kita lakukan itu membuahkan hasil ya. Banyak orang di luar sana melakukan hal-hal yang sebenarnya bukan pekerjaannya, tidak perlu dia kerjakan tapi dia kerjakan. Eh, Tidak perlu dia pikirkan tapi dipikirkan gitu ya. Hal-hal yang remeh-remeh terlalu dipikirkan sehingga apa, membuat energi pikiran dia buang percuma, apa, membuat dia eh, apa, membuang-buang waktu sehingga apa, tidak tercapai apa yang sudah direncanakan. Jadi kita harus efektif dan efisien. Efektif itu apa? Fokus dan tepat, presisi apa yang kita kerjakan ya. Dan efisien itu kita juga harus cepat dan menghemat biaya. Karena apa? Percuma juga kalau kita produktif nih, mengerjakan sudah tepat, fokus ya, sudah cepat, tetapi ternyata rugi ya. Karena apa? Karena boros. Ini juga tidak boleh di dalam Islam ya. Sebenarnya kita juga harus cepat dan juga hemat. Oleh karenanya kita harus memahami ya pondasi closing ya, pondasi closing agar kita mampu menjual pada tempat yang tepat. Yang pertama, pondasi pertama, kita harus fokus pada tujuan utama kita.
Tujuan utama kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin di properti syariah ini ingin menegakkan sistem Islam dan menumbangkan sistem kapitalis. Dan pondasi kedua, lakukan dengan kecepatan penuh karena motivasi kita adalah surga dan neraka ya. Surga kita kekal di surga karena kita memerangi pelaku riba yang diancam kekal di neraka. Nah, ini karena kita jualannya adalah properti syariah sehingga motivasinya adalah motivasi langit. Tidak cuma itu, kita insya Allah mendapatkan harta yang halal dan pasif income yang lebih. Nah, insya Allah ini kita membuat kita maksimal ya. Kita di properti syariah, di properti ini mampu jualan maksimal karena motivasi yang tinggi, tapi juga mendapatkan harta yang halal dan pasif income. Nah, ini pondasi 3 yang penting ya. Tadi adalah tujuan dan semangat motivasi. Pondasi ketiga, kita harus menjual itu membuat value lebih besar dengan biaya yang hemat. Jadi value-nya harus lebih tinggi ya teman-teman ya. Rumusnya seperti ini, value ditambah harga kali communication dibagi market precision sama dengan hasil ya yang besar, insya Allah result. Jadi value-nya harus lebih besar dibanding harganya. Jadi kalau kita punya produk ya, produk ini ya, mana tadi produk? Ya, kalau kita punya produk ya, kita harus meninggikan value-nya. Ini adalah value. Misalnya harga rumah kita 2 miliar ya teman-teman ya. 1,9 miliar lah yang kita jual sekarang. Gimana caranya value 1,9 miliar ini harus lebih tinggi dibandingkan dengan harganya. Nah, jadi harganya harus lebih rendah dibandingkan dengan value-nya. Konsumen kita tidak mau beli, tidak akan mau membeli kalau dia mengeluarkan uang, ya. Kalau dia mengeluarkan uang tidak sebanding dengan nilainya, gitu ya. Jadi dia hanya akan mau mengeluarkan uang kalau itu sebanding dengan nilai. Kenapa ada orang ya beli tas ya harganya misalnya 100.000 200.000, mikir-mikir gitu, sebanding nggak dengan nilainya ya. Jualan 200.000 tas ibu-ibu misalnya, tapi ada yang rela keluar harganya 2 miliar 3 miliar hanya untuk tas yang itu sama fungsinya gitu ya. Nah, tasnya Syahrini itu kan itu sama fungsinya tapi apa namanya, value-nya lebih besar, orang beli gitu ya. Karena apa? Karena ternyata value-nya jauh lebih besar. Value apa? Value merek. Orang kalau ibu-ibu pakai tas itu kemana-mana, wah terasa branded dan dihargai oleh teman-temannya gitu ya. Tas-tas yang harga 2 miliar 3 miliar. Nah sama ya, kita beli kopi nih di warung kopi. Tanya harga berapa bang? 10.000. Wah mahal banget bang, 10.000 kopi di warung. Saya biasa beli 5.000 bang, ya kan? Harga kopinya. Nah, kita protes tuh di warung karena harganya kemahalan. Kasih harga 10.000 padahal biasanya kita beli 5.000. Tapi coba teman-teman datang masuk ke warung yang di pinggir jalan deket tol, ya ada namanya warung Starbucks, ya kan? Ada warung Starbucks, masuk di sana, ya kan? Tanya harga kopinya, ya, 60.000 bang. Protes nggak kita? 60.000. Wah, kok mahal banget 60.000. Saya beli di warung sebelah harganya 5.000. Gitu. Starbucks ini kok apa kopi? Kok di sini mahal sekali. Harganya 60.000 minimal. Kok di sebelah sana warung kopi cuma 5.000. Berani nggak kita protes begitu di Starbucks? Kan nggak berani kan? Karena memang sudah ada value-nya. Tapi kenapa Starbucks itu malah jauh lebih ramai, banyak orang yang nongkrong di situ, banyak yang beli, ya karena value-nya jauh lebih besar daripada harganya.
Sementara di warung-warung kopi jarang tuh yang ada nongkrong duduk-duduk ya kan. Karena apa? Value-nya jauh lebih besar daripada harganya. Harga 60.000, kalau dia nongkrong-nongkrong di situ bersama teman bisnisnya, deal harga 2 miliar, 3 miliar, nggak masalah keluar cuma 60.000 kan. Jadi memang jadiin tempat nongkrong para pebisnis. Jadi wajar kalau harga 60.000. 62.000 itu minimal banget harga di sana ya kan. Tapi kalau nongkrong warung di kopi ya, kita tanya harganya berapa, 10.000, jadi mahal banget ya. Karena cuma value-nya dia cuma warung kopi gitu tadi. Kopi biasa gitu ya. Tempat duduknya pun tidak memiliki value dan seterusnya. Nah, ini pentingnya kita memikirkan value ya teman-teman. Value ini sangat penting sekali, nilai sangat penting sekali. Boleh kita jualan 2 miliar, boleh kita jualan, ini 2 miliar ya. Boleh kita jualan 100 miliar, boleh, nggak masalah. Boleh jualan rumah 100 miliar. Tapi ingat value-nya lebih besar nggak daripada harganya. Kemarin ada teman jualan Vespa gitu kan. Vespa-nya itu kan sebenarnya harga berapa ya? 60-50 juta ya harga Vespa. Tetapi setelah dikasih merek Louis Vuitton gitu kan, LV, harganya jadi 1 miliar. Dikasih merek LV. Masya Allah. Harga Vespa-nya jadi 1 miliar lebih. Jadi Vespa Louis Vuitton ya. Nah ini menunjukkan ada value yang cuma merek ditempelin di situ yang tadinya cuma di bawah 100 juta langsung bengkak harganya jadi 1 miliar. Nah, itu salah satu menunjukkan bahwa value itu intangible juga. Yang paling dahsyat itu value intangible. Value yang tidak terlihat. Yang sebenarnya itu menunjukkan prestis ya seseorang. Jadi teman-teman ingat, kalau jualan jangan sampai harga ini lebih tinggi daripada value. Value harus lebih besar daripada harga. Orang tidak akan nawar kalau value-nya lebih besar daripada harga. Nah, setelah kita sudah memahami value daripada produk kita, sudah kita bikin copywriting-nya, sudah kita bikin gambar-gambarnya, sudah kita kemas dengan menarik, dan harganya itu ternyata sudah lebih tinggi dari 2 miliar. Wah, ini kalau ditakar nih harga produk kita ini, rumah ini sebenarnya 4 miliar. Ya. Tapi kalau eh, kita cuma jual 2 miliar. Nah, berarti dibahasakan bikin harga coret. Harga 4 miliar, coret cuma 2 miliar. Value-nya value 4 miliar. Nah, insya Allah dengan seperti itu, produk yang kita jual jauh lebih cepat laku. Nah, itu mungkin ya teman-teman. Nah, setelah kita bisa membuat value kita lebih besar daripada harganya dari produk tersebut, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah communication ya, communication. Apa itu communication? Maksudnya adalah kita jualan. Kita mengkomunikasikan bahwa ini loh ada produk harganya 2 miliar tapi value-nya 4 miliar. Kita komunikasikan value tersebut, disampaikan kepada calon konsumen. Disampaikan, diiklankan, dijual, dipasang di internet dan seterusnya. Kita komunikasikan. Nah, berarti harus kenceng juga nih pemasarannya ya. Nah, rumus selanjutnya setelah itu adalah market apa? Teman-teman, market precision. Jadi semakin presisi marketnya, semakin tepat sasaran kita jualannya, maka semakin besar kemungkinan kita melakukan konversi penjualan ya. Sudah value-nya lebih besar, komunikasinya sudah lebih banyak juga sering, tapi di market yang salah, nah itu juga hasilnya zonk.
Tapi kalau kita jualan, nah di market yang benar, ya, di market yang tepat, insya Allah hasilnya jauh lebih besar. Nah, jadi itu rumusnya ya teman-teman ya. Ini rumus penting banget. Ini rumus jualan paling ampuh yang harus teman-teman catat sebagai marketer. Kalau ini melanggar, insya Allah teman-teman akan sulit sekali menjual. Yang harus dilakukan adalah tinggikan value-nya. Ya, bukan berarti produknya nggak laku, bukan. Tapi produk yang kita buat ini apa gitu, value-nya. Kadang itu tidak tersampaikan kepada konsumen. Atau kadang kita nggak jeli apa value-nya. Misalnya rumah yang di sini dekat dengan mall, pas samping rumah sakit. Itu kan kadang tidak tersampaikan bahwa lokasinya itu pas samping rumah sakit. 2 meter dari mall. Pintu tol ada 5 kiri kanan. Nah, itu salah satu value-value. Nah, ada value-value berikutnya yang harusnya itu ditinggikan lagi dan itu dikomunikasikan. Nah, ini harus kita value kan kita jual eh, lebih tinggi dari value, komunikasikan dan jual di tempat yang tepat, yaitu market precision. Masya Allah ya. Kira-kira paham sampai di sini apa yang saya sampaikan, teman-teman? Paham semua ya? Tes halo. Paham Ustaz. Paham ya, alhamdulillah. Nah, ini penting banget. Nah, jadi ada 2 unsur pembentuk nilai, teman-teman, yaitu fungsional dan emosional ya. Fungsional itu bersifat fisik ya, bersifat eh, jasmani kalau kita ya. Kalau manusia fisiknya aja ya yang kelihatan. Kelihatan fisiknya itu adalah fungsional. Jadi misalnya ada 3 kamar mandi, 4 kamar mandi, 4 kamar tidur, ruang tamu luas, ya ada taman, ada kalau di kita itu ada parkir, ya parkir bawah tanah, ibaratnya gitu. Ada parking underground, ada juga skywalk garden, ya, masya Allah. Itu adalah fungsi fungsional. Nilai-nilai yang sifatnya fungsional. Tapi ingat, ternyata ada pembentuk nilai yang jauh lebih besar, yaitu tentang emosional. Nah, emosional itu ada 3 ya. Ini saya infokan ke teman-teman. Ini sangat penting sekali. Fungsional emosional itu ada 3. Yang kalau kita bisa memberikan emosional ini, nilai emosional ini kepada konsumen kita bisa mengkomunikasikan, maka ini dahsyat sekali cara kita jualan. Yang pertama adalah emosional pertama adalah bako namanya. Kalau dalam Islam namanya garizatul bako. Naluri manusia ingin selalu dipuji, ingin selalu dihargai, ingin selalu prestis, ingin selalu lebih tinggi posisinya dibandingkan yang lain. Nah, itu adalah unsur emosional yang pasti ada di setiap manusia, pasti ada itu. Ingin dipuji, ingin dihargai, ingin prestis, ingin tinggal di tempat dianggap orang kaya, ingin dianggap orang yang mampu dan seterusnya, itu pasti ada itu, ya kan? Nah, berarti kan bagaimana caranya jualan kita ini membuat dia prestis, ya, membuat dia kalau tinggal di sini, aduh prestisnya kok naik, gitu kan? Saya kasih tahu teman-teman bisnis saya kalau saya tinggal di sini, wah teman-teman bisnis saya pasti memuji, gitu. Kalau saya kasih tahu teman-teman saya, keluarga saya tinggal di sini, pasti keluarga saya akan memuji saya ya karena tinggal di tempat yang luxury ya, tinggal di tempat yang mewah dan seterusnya. Nah, itu pasti seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk fitrah dasar manusia gitu. Pengen dipuji, pengen dihargai, pengen dihormati, pengen prestis dan sebagainya. Nah, ini catat itu ya, pentingnya
teman-teman, bermain di emosional itu. Bagaimana dia membeli rumah itu, dia merasa prestis, ya. Dengan dia tinggal di situ, dia merasa dihargai sebagai manusia, dia merasa dipuji sebagai manusia, gitu ya. Oleh teman kerjanya, oleh keluarganya, oleh teman bisnisnya, kolega dan sebagainya. Nah, itu penting ya, tolong dicatat. Terus yang kedua adalah garizatul unknown, ya. Secara emosional, bahwa manusia itu memiliki hubungan dengan manusia yang lainnya, memiliki rasa cinta terhadap manusia lainnya, terutama dengan siapa? Dengan keluarga, dengan anak. Tanpa ada rasa cinta, tanpa ada hubungan keluarga, maka manusia ini akan musnah, kan gitu ya. Tidak ada rasa keinginan dengan perempuan, wah berarti dia tidak menikah. Dia tidak punya rasa cinta terhadap anak, dia tidak ingin punya anak. Nah, kalau manusia seperti itu, kita pasti bakal punah ya kan? Karena sudah tidak ada kekeluargaan, tidak ada rasa cinta terhadap istri dan anak dan seterusnya. Nah, ini adalah fungsi apa bentuk nilai emosional yang bisa kita mainkan dengan kita menyentuh anaknya. Bagaimana ketika dia membeli rumah di situ, masa depan anaknya akan cerah, anaknya akan aman, anaknya akan terjaga, bisa baca Quran, bisa tahfiz, pokoknya pergaulannya enak lah. Nah, sentuh anaknya. Ke depan itu seperti apa? Terus selanjutnya bisa juga menyentuh istrinya. Nah, kita lihat kecenderungan dia, apakah dia lebih cenderung ke istrinya, atau ada juga yang cenderung ke anaknya, memikirkan anaknya. Nah, kalau sudah menyentuh istri dan anak, wah itu luar biasa itu. Itu dahsyat itu kita jualannya. Nah, begitu juga dengan keluarga-keluarga yang lainnya. Nah, silahkan menyentuh aspek nilai tersebut, yaitu hubungan istri, hubungan anak, ya, bagaimana agar dia sendiri bisa membahagiakan anak dan istrinya dengan tinggal di situ, beli rumah di situ, dia bisa membahagiakan anak istrinya, dia bisa menjadikan rumahnya itu surga bagi anak istrinya, dan masa depan anak istrinya ada di situ. Nah, itu dahsyat itu. Ya, itu emosional yang kedua. Yang kedua ya, level 2. Nah, ini ada aspek emosional level tertinggi sebenarnya. Aspek emosional level tertinggi yang kalau kita sentuh dan kita bisa paparkan nilai tersebut, maka ia akan menjadi ini nilainya tidak terbatas ya sebenarnya. Nilainya itu tidak terbatas. Mau keluar 2 juta, 2 miliar, 5 miliar, 10 miliar, kalau fungsionalnya dapat dan ada nilai emosional ini, itu bakal dia beli sebenarnya. Aspek apa itu? Yaitu aspek nilai spiritual. Aspek nilai spiritual. Nah, spiritual inilah kalau kita sentuh, Masya Allah, orang akan apa ya? Orang akan nurut dan manut kepada kita ya. Terutama itu tadi tentang akidah, tentang hubungannya dengan Tuhan. Bagaimana dia beribadah di rumah tersebut. Hubungannya dengan Tuhannya, hubungan dengan penciptanya jadi semakin dekat. Dengan dia beli rumah di situ, dia insya Allah bisa masuk surga. Dengan dia beli rumah di situ, dia bertetangga dengan orang-orang yang sesuai dengan akidah dia, sesuai dengan pemahaman syariat dia. Ini adalah aspek-aspek spiritual. Sebenarnya ini yang paling dicari orang ya, terutama pasar kita yang properti syariah. Dengan kita mampu memaparkan aspek-aspek spiritual ini, ya, maka insya Allah kita akan mampu menjual dengan sangat cepat dengan harga yang walaupun lebih tinggi. Nah, inilah dua unsur pembentuk nilai, emosional, spiritual. Tadi itu saya masukkan gabung menjadi singkat dia satu kesatuan ya. Jadi ada dua aspek, sentuh fungsionalnya, dipastikan harganya sesuai dengan barangnya, lalu value-nya kita naikkan dengan menyentuh emosionalnya.
Nah, ini yang paling penting ya, Bapak Ibu. Silahkan dieksplor, bikin copywritingnya, hafalkan, sampaikan kepada calon konsumen kita, bikin gambar-gambarnya dan seterusnya, sehingga apa? Sehingga konsumen kita merasa value-nya atau nilai rumah ini jauh lebih tinggi dibandingkan harganya. Nah itu ya. Jadi teman-teman, eh, pasarlah ya, pasarlah yang akhirnya menentukan value kita. Ya, Anda tidak bisa memaksa orang lain untuk menekankan sesuatu yang bernilai bagi mereka dengan barang atau jasa yang nilainya tidak sepadan. Ya, jadi kita tidak bisa menjual barang kalau barang itu tidak ditunjukkan value-nya, apa manfaat barang ini. Orang tidak akan beli gitu. Buat apa dia beli? Rumah harga 2 miliar, mending dia beli rumah, beli tanah sendiri, bangun sendiri, ya kan? Daripada dia beli 2 miliar di sini, value-nya apa? Nggak jelas. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, jadi teman-teman ingat, pastikan value yang kita punya ini dikomunikasikan. Kita buat dulu value, nilai-nilai apa yang ingin kita tawarkan kepada konsumen, baik secara fisik maupun emosional. Lalu kemudian setelah itu kita komunikasikan, kita iklankan, kita jual bahwa value-nya jauh lebih tinggi dibandingkan harganya. Harga berapapun pasti akan terjual. Ya kalau teman-teman mampu menggambarkan value dari nilai barang tersebut. Nah, selama ini kita jarang mengkomunikasikan ada value-nya sebenarnya. Nilainya jauh lebih besar daripada harganya. Tapi karena kita tidak mampu mengkomunikasikan, tidak bisa bikin kontennya, copywriting-nya juga salah-salah, nah, sehingga apa? Itu tidak terkomunikasikan dengan baik gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, ini fondasi selanjutnya adalah kita harus menjual tepat pada target market yang tepat. Ya, kita harus menjual tepat pada market target yang tepat. Jangan sampai kita jualan ke target market yang salah. Kita udah jual 2 miliar, harga 2 miliar, tetapi tahu-tahu ternyata kita jualannya di konsumen-konsumen yang kemampuannya 500 juta ke bawah. Ya, seberapapun kuatnya kita ngiklan itu sama saja kita menggarami lautan gitu. Lautan udah asin digaramin lagi kan? Kagak habis. Jadi capek doang kita karena jualan di tempat yang tidak tepat. Nah, bagaimana caranya agar kita mampu menjual harga miliaran? Kita juga harus menjual tepat pada target market yang tepat. Kita harus cari tuh yang bisa beli miliaran itu siapa? Yang bisa beli harga ini dengan cicilan sekian itu siapa? Kita cari orangnya. Nah, ini yang harus kita lakukan ya. Itulah yang disebut dengan presisi ya, precision. Nah, gimana rumusnya? Ini yang disebut dengan PDB, positioning, differentiation, dan branding ya. Jadi harus kita lakukan adalah melakukan positioning, melakukan differentiation, dan melakukan branding yang tepat di tempat yang tepat. Nah, itu ya. Positioning, differentiation, branding, kita punya product fit yang sesuai dengan positioning, differentiation, dan brandingnya. Nah, apa yang kita lakukan pertama? Positioning, teman-teman ya. Positioning. Positioning ini penting sekali. Supaya apa? Supaya segmentasi dan kebutuhannya kita paskan, kita matchkan. Kita harus cari tahu, oh ini rumah 2 miliar ini. Ini jualannya ke siapa? Kemana? Orang-orangnya pekerjaannya apa? Pendapatannya berapa per bulan? Ya. Lalu kemudian peminatannya di mana? Tinggalnya daerah mana? Ya. Usia range-nya berapa? Nah, itu harus kita segmentasikan, pastikan dulu. Nah, ini kalau kita pelatihan offline, kita akan kita pendalamin ya, kita dalamin sama-sama. Sampai dapat orangnya yang mana itu, yang bisa beli ini rumah.
kita dalemin nanti sama-sama di training offline. Ini ada form-formnya lebih detail lagi. Nanti kita ajarkan di training offline nanti 3 hari 3 malam ya. 3 hari 2 malam aja ya. 3 hari 2 malam kita akan training tanggal berapa nanti? 11, 15, 16 ya. Insya Allah dari situ kita akan menggali segmentasi harga rumah yang tepat ini di mana. Nah, setelah ketemu segmentasinya, ketemu orangnya itu siapa, baru kita gali. Dia itu kebutuhannya apa sih gitu. Orang-orang ini kebutuhannya kayak gimana? Dia butuh hadiah? Enggak. Kalau misalnya kita kasih hadiah mobil, mobil apa yang dia inginkan gitu. Jangan sampai kita bilang harga 2 miliar gratis mobil Ayla. Wah, gitu ya. Atau gratis mobil Agia gitu ya. Itu nggak dibutuhkan sama mereka mobil itu. Orang dia punya mobil minimal mobil Pajero mungkin ditawarin mobil Ayla nggak mau gitu atau Agia. Berapa budgetnya? Misalnya kalau kita punya budget 150 juta untuk hadiah, itu jangan mobil Ayla. Apa yang mungkin bisa kita buat promonya yang kira-kira menurut dia itu hobi gitu. Orang-orang seperti ini hobinya pengen punya motor yang klasik atau motor yang bisa dipakai sehari-hari tapi klasik gitu misalnya ya. Oh, ada nih namanya misalnya motor Royal Royal Enfield gitu ya. Harganya 130 juta. Macam-macam sih ada 130 sampai 200 juta tuh motor. Motor ini Royal Enfield kan. Nah, coba dikasih hadiah gratis motor Royal Enfield. Wah, itu insya Allah akan membuat dia tertarik. Karena itu hobinya dia gitu. Ada juga misalnya, oh ada kalau kita lihat kita analisis, oh segmentasi ini senangnya punya mobil Harley gitu ya, Harley Davidson. Nah, kita kasihlah, oh kebutuhannya ini, keinginannya ini. Kita kasih hadiah motor Harley. Oh orang ini pengennya dengan harga 2 miliar ini pengennya sudah full furnish. Udah nggak mau ribet dengan beli-beli barang ini, beli barang itu. Kita bikin full furnish. Kita detailkan merek-mereknya. Full furnish-nya apa aja. Nah, sehingga apa? Pada saat dia membeli, wah, udah cocok nih full furnish merek-merek barangnya ini nih. Ini yang saya mau. Cocok. Beli dia gitu. Nah, itu yang mungkin harus kita gali bersama. Apa kebutuhan-kebutuhan dari pasar tersebut. Nah, sehingga persiapan-persiapan itu harus kita buat. Baik dari brosurnya, penawarannya, dan sebagainya. Sehingga pada saat kita bertemu dengan segmen ini, kita promosikan dengan segmen ini, kita tawarkan dengan segmen mereka itu, mereka mau beli. Gitu. Karena kita sudah analisa sebelumnya, oh mereka itu senangnya yang beginian. Senangnya yang begituan gitu ya. Nah, sehingga apa yang kita tawarkan itu menjadikan memenuhi kebutuhan dia, memenuhi keinginan dan kebutuhan dia. Sehingga apa? Pada saat kita tawarkan, wah ini yang saya butuhkan nih mas, ini yang saya inginkan. Akhirnya dia beli. Nah, itu yang disebut dengan positioning ya, teman-teman ya. Jadi positioningnya harus tepat antara segmentasi dan kebutuhan. Barang yang kita jual harus sesuai dengan segmentasinya. Lalu kita juga melakukan proses differentiation, ya, differentiation. Bisa jadi di luar sana sudah ada orang yang menjual barang yang sama, produk yang sama dengan kebutuhan yang sama yang bisa dipenuhi oleh segmentasi tersebut. Nah, berarti kan apa? Kalau ada yang sama, berarti kita harus punya keunggulan dan keunikan yang berbeda dibanding pesaing kita tersebut. Ya, pesaingnya begitu dan di dalam dunia perumahan, properti, pesaing itu luar biasa banyaknya. Oleh karenanya kita harus bisa menyampaikan apa keunggulan dan keunikan kita. Inilah tadi yang disebut dengan value ya, teman-teman ya. Keunggulan itu apa value-nya?
yang itu menjadi unggul. Nah, di sini ada aspek fisik, ada aspek emosional dan sebagainya. Terus apa keunikan-keunikan ya? Keunikan-keunikan yang bisa kita tawarkan kepada dia sehingga dia itu mau dan menarik dari produk tersebut. Nah, gitu ya, teman-teman, sehingga kita punya keunggulan, punya keunikan, insya Allah bisa semakin maksimal nanti kita melakukan jualan tersebut. Nah, lalu selanjutnya adalah brand. Ya, usahakan brand ini kita harus konsisten. Sekarang ini teman-teman kita ada di dunia online. Orang cari apa yang mau dia beli, dia cari itu mereknya apa, logonya kayak gimana, tagline-nya gimana, itu mereka cari di Google. Ya, IP Lane dia cari di Google, Best dia cari di Google, Golden Raya cari. Jadi dia cari perbandingan dan seterusnya. Oleh karenanya kita perlu konsisten dengan branding ini gitu. Kita perlu jualin tuh branding supaya brandingnya menjadi naik ya. Misalnya branding kawasan Sultan. Nah, ini teman-teman yang ada di agensi, nah, kita fokuskan yang tim yang membranding kawasan Sultan nih. Ayo kita naikkan kawasan Sultan. Ada tim yang membranding Golden Raya. Ayo kita naikkan Golden Raya. Ada yang tim yang menaikkan misalnya merek Base, IP Land atau merek-merek lainnya. Fokus bagaimana agar brand tersebut diterima dengan pasar yang tadi. Ya, ingat ya, merek dan logo itu juga harus eye catching. Gambar merek dan logonya itu juga harus sesuai dengan gambaran mata dia. Dan harus selalu diulang-ulang branding itu kepada konsumen yang sudah kita positioningkan tadi. Nah, supaya apa? Supaya merek dan logonya itu minimal dipahami oleh mereka dan itu menjadi branded bagi mereka. Lalu kemudian adalah tagline ya. Tagline itu penting sekali. Ada banyak tagline yang bisa kita buat, tapi maksimal 3 buat tagline-nya supaya apa? Kita mudah dikenali. Adanya tagline itu terus-menerus kita komunikasikan tagline-nya. Tagline itu berisi apa? Berisi manfaat produk kita atau berisi hal-hal yang membuat konsumen kalau baca, wah ini bisa bantu saya nih. Oh, ini bisa membuat saya seneng nih. Oh, ini bisa membuat saya bisa memenuhi kebutuhan saya ini. Nah, itu tagline gitu ya. Jadi teman-teman ini harus konsisten tiga-tiganya. Positioning, differentiation, dan branding. Nah, ketika kini sudah berputar, maka produk fitnya akan mudah sekali untuk kita jual. Produk jualan 2 miliar itu mudah kita jual selama kita memiliki database positioning yang tepat, kita mampu mendiferensiasikan value-value kita lebih bagus dari yang lainnya, dan branding kita konsisten, komitmen, punya integritas, punya komitmen terhadap mereka. Nah, itu. Nah, sehingga apa? Insya Allah kita akan mudah jualannya. Mudah banget ya. 2 miliar, 4 miliar itu mudah ketika kita mampu melakukan positioning yang tepat, meningkatkan differentiation-nya dan melakukan branding terhadap pasar kita. Baik, itu ya. Jadi teman-teman menemukan celah pasar yang tepat akan bisa memberikan peluang keberhasilan bisnis paling besar. Itu yang keempat. Nah, ini yang kelima. Ini pondasi kelima ya, bukan pondasi keempat. Nah, ini salah ini. Nah, ini berarti pondasi kelima gitu ya. Bentar ya. Nah, ini pondasi kelima. Ubah mindset konsumen kita. Yang pertama, kalau kita bermain di properti, kita mindsetkan mereka bahwa properti itu adalah investasi, terutama properti syariah ya. Investasi yang efektif untuk memerangi riba, akad batil, denda, kezaliman, asuransi, dan cara efisien membangun komunitas generasi muslim. Jadi kita ubah mindset dia, ini adalah properti
untuk investasi. Apalagi nih investasi bukan cuma dunia tapi juga adalah akhirat. Properti adalah investasi di kala krisis, bukan pada deposito atau saham. Deposito itu mungkin ya tidak memiliki resiko. Risikonya minim, tapi dapat bunga tiap bulan. Tapi itu ternyata resiko yang justru resikonya lebih besar. Karena apa? Pertama, resiko dia akan terkena bunga riba. Riba udah pasti haram. Terus yang kedua, resikonya inflasinya jauh lebih besar dibandingkan bunganya. Kalau bunganya cuma 6%, 7%, ternyata inflasi daripada deposit, daripada perbankan ya, daripada ekonomi sekarang itu bisa mencapai 19%. Ya mungkin 5% kalau tataran negara, tapi bahan-bahan pokok, bahan-bahan makanan itu naiknya 19% per tahun, teman-teman. Nah, sehingga ini menjadikan deposito itu justru membuat nilai mata uangnya semakin rendah. Atau saham, ya. Saham itu justru risikonya jauh lebih besar, apalagi di masa resesi, yang katanya resesi, justru banyak nilai-nilai saham yang anjlok, nilai saham yang turun, atau bahkan banyak yang terjadi gagal bangkrut sahamnya. Nah, ini yang justru menjadi risiko besar. Nah, sedangkan properti memang tidak sebesar saham, ya, tidak seaman deposito. Saham itu besar ya, misalnya taruh sekarang 1 miliar, sebulan 2 bulan lagi bisa jadi 2 miliar, bisa jadi. Tapi saham itu resikonya besar sekali. Nah, sedangkan properti ya mungkin beli sekarang, tahun depan baru naik berapa kali lipat. Nah, tapi ini aman karena bisnis real. Nah, ini properti adalah investasi terbaik di kala krisis ya, bukan pada deposito atau saham. Nah, kita harus ubah mindset, properti syariah adalah solusi yang akan menggantikan konvensional. Konvensional ini sifatnya pinjaman-pinjaman perbankan, sedangkan properti syariah ini adalah properti real yang tidak menggunakan perbankan sama sekali. Nah, ini ya kita harus kasih mindset-mindset tersebut ya teman-teman ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai pondasi bisnis syariah. Ini belum mendalam banget. Ada hal yang harusnya saya jelasin tapi saya tidak jelasin. Terus ada hal yang harus didetailkan, kita tulis, kita buat, kita rancang. Kita tidak rancang karena waktu yang terbatas. Ini akan kita dalamin di bulan depan ya. 2 minggu dari sekarang itu ada pelatihan yang insya Allah kita akan 3 hari 2 malam membahas lebih detail bagaimana menjual di target market yang tepat. Baik, itu mungkin dari saya untuk awalan. Nanti kita akan lanjutkan habis asar ya, jam 16.00 atau 15.30. 15.30 apa 15.45 ya? Mau Kang Tasrif, Mas? 16.00 ya. 16.00 aja ya? Ya, 16.00. Jam 4 lagi. Kita akan mulai lagi jam 4. Saya akan membahas tentang prinsip closing. Ya, mungkin tidak terlalu mendalam karena waktu yang terbatas. Prinsip closing ini biasa saya bahas 1 harian penuh. Saya cuma bahas 1 jam, tapi insya Allah walaupun 1 jam teman-teman akan memiliki mindset gimana caranya membuat bisa tidur sebelum dia beli. Nah, itu ya. Baik, itu mungkin yang bisa kita bahas, teman-teman. Kita akan lanjut lagi jam 16.00 ya. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat Isa, jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Yang namanya ini posisi fundamental keuangan izin dulu ada urusan. Oke, siap. Itu bukan 3S. Senyum, sopan. Oke, ini responnya ya. Sahabat-sahabat semua, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita break sholat asar. Kemudian insya Allah nanti ada asar jam 4 kurang lebih. Telat-telatnya jam 4:10 kita mulai lagi lanjut materi berikutnya, membahas lebih mendalam lagi tentang dengan prinsip closing tadi. Oke, untuk itu mari sama-sama kita break
training kita siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan hasanul jaza. Kita tutup apa kita biarin off dulu ya? Kita tutup dulu aja. Tutup aja ya. Kita tutup, nanti kita link Zoom-nya kita kirim lagi. Sama, link Zoom-nya sama. Zoom yang sama ya. Dengan link Zoom yang sama bisa masuk situ lagi. Oke. Kurang lebih mohon maaf. Jazakumullah khairan hasanul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita end meeting dulu ya.